Kesempatan ini atas nama sebagai Ketua Palang Merah Indonesia menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas tewasnya 3 prajurit Indonesia pahlawan perdamaian di Lebanon telah terpulang tewas karena Israel. Israel memang tidak memilih-milih apakah tugasnya perdamaian atau apapun, dia akan menewaskan atau melawan semua itu. Dan itulah maka kita harus hati-hati, kita harus tegas menghadapi Israel itu. Itulah tentu yang Indonesia dalam posisi seperti itu. Sekali lagi saya atas nama Palang Merah Indonesia yang punya juga tugas kemanusiaan, menjaga perdamaian dan juga menjaga hal-hal tentu menjaga arah kemanusiaan. Dan itulah sekali lagi saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa atas tewasnya 3 prajurit kita yang berjuang di Lebanon untuk perdamaian. Ya, dan tentu pesan pemerintah memberikan suatu tanda penghargaan yang baik dan juga memberikan jaminan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena mereka itu melaksanakan tugas nasional dan di Komando Utara bersama Menteri Pertahanan, Kepala Staf Umum, Panglima Komando, serta para komandan divisi. Saya bertemu dengan para komandan yang berani, komandan yang bertekad untuk menghantam musuh-musuh kita dan menjauhkan bahaya dari perbatasan kita. Kita sedang berada dalam pertempuran di banyak front. Kita menghantam Iran dan para proksinya dengan kekuatan yang luar biasa. Kita meraih pencapaian besar, pencapaian yang menciptakan retakan nyata dalam rezim teror di Tehran. Iran bukan lagi Iran yang dulu, Hizbullah bukan lagi Hizbullah yang dulu, dan Hamas bukan lagi Hamas yang dulu. Mereka bukan lagi tentara teror yang mengancam keberadaan kita. Mereka adalah musuh yang terpukul yang kini berjuang demi keberadaan mereka sendiri. Alih-alih mereka yang mengejutkan kita, kitalah yang mengejutkan mereka. Kita adalah pihak yang bertindak, kita adalah pihak yang menyerang, kita adalah pihak yang mengambil inisiatif dan kita berada jauh di wilayah mereka. Saya pernah bilang, kita akan mengubah wajah Timur Tengah dan kita telah melakukannya, tapi kita juga telah mengubah cara pandang kita terhadap keamanan. Kita mengambil inisiatif, kita menyerang, dan kita telah menciptakan 3 lapisan zona keamanan yang dalam di wilayah musuh. Di Suriah, dari lereng Hermon hingga Yarmouk, di Gaza, di lebih dari setengah wilayah jalur tersebut, dan di Lebanon, saya baru saja menginstruksikan untuk memperluas lagi zona keamanan yang sudah ada guna menggagalkan secara tuntas ancaman invasi dan untuk menjauhkan tembakan rudal anti-tank dari perbatasan kita. Perlu dipahami bahwa Nasrallah telah membangun kekuatan besar di sini. Dia percaya bahwa dengan kekuatan ini, dia akan memaksa kita menyerah. Baiklah, kita telah menyingkirkan Nasrallah. Kita telah menyingkirkan ribuan teroris Hizbullah yang ditujukan untuk menghancurkan kota-kota Israel. Namun Hizbullah masih memiliki kemampuan sisa untuk menembakkan roket ke arah kita. Dan apa yang saya bahas hari ini dengan para komandan di sini adalah tentang cara-cara untuk menghilangkan ancaman ini juga. Warga Israel yang terhormat, tentu saja saya tidak dapat membagikan isi diskusi ini kepada kalian, tetapi saya bisa mengatakan bahwa kami bertekad untuk mengubah situasi di utara ini secara mendasar. Dan sepatah kata untuk warga utara, saya menyadari betapa besar kesulitan yang kalian alami. Saya telah menginstruksikan kementerian-kementerian pemerintah untuk membantu kalian dengan sangat maksimal. Saya meminta kalian, seperti yang saya minta dari seluruh warga Israel, untuk terus bersabar dan tetap teguh. Dari sini, atas nama kalian, saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para pahlawan kita yang gugur dalam perjuangan demi keberadaan kita. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan seluruh bangsa kepada para prajurit tentara pertahanan Israel, khususnya kepada para prajurit cadangan dan keluarga mereka yang telah berdiri di garis depan dan di belakang selama lebih dari 2 tahun. Buat para dukun di seluruh Indonesia, khususnya dukun yang memiliki ilmu teluh atau ilmu santet. Surat terbuka, hadiahnya 30 juta dari saya pribadi. Ini janji saya dan ini akun resmi saya. Kalau kalian mampu membikin orang ini sekarat, nggak usah hilang dari bumi, bikin orang ini sekarat,
Doa untuk kehancuran Amerika dan Israel sebuah keharusan. Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang? Ya. Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Saudara, orang-orang yang berjubah agama, orang-orang yang berpeci, orang-orang yang klaim diri pemegang kunci surga di Konoha ini, mereka menyuruh Tuhan mereka berdoa kepada Tuhan mereka supaya Israel dan Amerika dibasmi, saudara. Apa yang terjadi setelah mereka berdoa kepada Tuhannya dan menyuruh Tuhannya untuk membasmi atau membunuh Amerika dan Israel? Simak videonya yang berikut ini. Surat terbuka buat para dukun di seluruh Indonesia, khususnya dukun yang memiliki ilmu teluh atau ilmu santet. Surat terbuka, hadiahnya 30 juta dari saya pribadi. Ini janji saya dan ini akun resmi saya. Kalau kalian mampu membikin orang ini sekarat, nggak usah hilang dari bumi, bikin orang ini sekarat. Ayo para dukun. Katanya dukun di Pulau Jawa ini kan bisa melenyapkan orang tanpa harus menyentuh. Ini pembuktian. Saya yakin membikin sekarat orang ini, manusia ini, bukanlah suatu dosa. Bukan, saya yakin. Karena orang ini telah melenyapkan saudara-saudara kita di Palestina, 30 lebih jiwa mati karena orang ini. Ayo para dukun, terkenal loh dukun di Pulau Jawa ini. Bisa meneluh orang, bisa memasukkan benar-benar tumpul ke dalam perut orang. Buktikan kalau ilmu itu benar-benar ada. Buktikan. 30 juta hadiah dari saya. Dan dengar juga teman saya bakal menambahkan 4 bulan gajinya. 26 juta tuh berarti total hadiah 56 juta. Kalau kalian mampu membuat orang ini sekarat, gak usah hilang dari bumi, bikin sekarat. Saya yakin bukan suatu dosa. Malah ini mungkin berjihad. Orang ini benar-benar sudah. Ayo para dukunnya, saya tunggu videonya atau komenannya. Silakan komen yang merasa memiliki indera ke-7, ke-8, silakan komen. Kalau kalian mampu. Kalau begitu mendengar kabar orang ini sekarat, ada benda-benda tumpul di dalam tubuhnya, DM ke akun saya. Pegang janji saya. Allah lebih menekankan al-muslim akhul muslim. But Rasulullah SAW emphasized we are a brotherhood in a Muslim. Dan yang saya tahu Rasulullah juga menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yufsidu li nafsihi. And our Prophet said that in hadith, Ya, bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang sebelum mencintai sesama muslim. Ya. Saya hanya tahu itu saja. Makanya saya ngajak mendoakan jamaah untuk sama-sama mendoakan saudara kita di Iran. so our leader said that based on the hadith that we are brother when we have to pray each other. So he deliberate in speech in khutbah Idul Fitri to all people here. Marilah kita mengambil hikmah dan sekaligus juga kita memberikan support dan dukungan kepada bangsa Iran yang telah melakukan perlawanan terhadap manusia yang idiot, manusia yang bodoh, manusia yang jahat, manusia yang telah merusak perdamaian di muka bumi. He said that he asked all people here across nation, across Bandan, to support Iranian people, and then we are sending settlers with Iranian people and condemn Zionism and war crime. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak bisa mengangkat senjata, Pak Usman. Betul. Yang kita lakukan, kita berdoa tiap malam. Ya, mendoakan saudara-saudara kita. We should pray all night for our brother in Iran. That's the fact. That's the proof of the support
from us. Di Gaza, di Palestina, In Gaza, Palestine, ya, yang telah lama digenocide oleh mereka para pemimpin Zionis dan Amerika. that has been genocide by Zionists and America for a long time. Yang kita lakukan pertama berdoa. Tolong tiap malam doakan. All night, we need all of us to pray all together. Yang kedua, membeli produk-produk Zionis Amerika dan para sekutu. The leader asked Saya sangat mohon dengan hormat, tolong jangan dibeli semua produk-produknya. the leader asked to people of Algeria and all here together to boycott all products from Zionism and America. Yang ketiga, The second, saya berharap selain itu konsisten dilakukan boykot produk mereka, kita gunakan jari jemari kita untuk terus mengkonter propaganda yang dilakukan oleh mereka para pemimpin-pemimpin yang sinting itu, yang merusak perdamaian dunia. Kita gunakan jari jemari kita, media sosial yang kita miliki untuk mempropagandakan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah merupakan para penjahat dan perusak perdamaian di dunia. the third one is we use our devices to share across the world that Zionism is a war criminal and share to the other to support Iranian people and Palestinians. From that step, it is a good one to share all information and to condemn Zionism. That's the third step for us. Itu pesan kami bagi warga lain. Umat Islam hari ini amat banyak jumlahnya. Hanya saja kita suku tak berdaya. Umat Islam itu tidak berdaya karena saat bangsa lain sibuk mengejar sains, kalian sibuk bahas agama. Saat bangsa lain sibuk mengembangkan teknologi, kalian sibuk haram-haramkan selamat Natal. Saat bangsa lain sibuk memperkaya ilmu pengetahuan, kalian sibuk jadi ahli sorga, kafir-kafirkan orang. Jadi yang goblok siapa? Simak ya guys. Berdoa untuk kehancuran Amerika dan Israel sebuah keharusan. Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Ini armada kapal perang Amerika. Bagaimana cara mengalahkannya? Berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ini skuadron jet tempur canggih Amerika. Bagaimana cara mengalahkannya? Berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ini tank tempur dan rudal canggih Amerika. Bagaimana cara mengalahkannya? Berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Sungguh nekat yang nyata. Masa kita berpihak ke Israel? Masa kita berpihak ke Amerika yang menyerang? Ya. Logikanya kita harus berpihak dong kepada negara Iran ini. Orang Papua yang mengasihi Israel karena mengerti firman. Kasih paham. Kau dengar, ini perkataan firman. Keluaran 4 ayat 22. Israel itu anak sulung Tuhan. Kau mau sejahtera atau tidak? Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentuhan. Kau paham itu? Dengar firman Tuhan ini. Bilangan 23 ayat 23. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Itulah keajaiban Tuhan bagi Israel. Yesaya 60 ayat 12. Bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada Israel akan binasa dan hilang. Catat itu dan ingat itu. Yeremia 50 ayat 20. Kau mencari kesalahan Israel, kau akan dapat sayang. Tuhan akan biarkan mereka tinggal hidup. Tuhan akan mengampuni mereka. Woi, kau dengar, kau yang tentang Israel. Kau dengar ini firman, Kejadian 12 ayat 3. Barang siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Barang siapa mengutuk Israel, ia akan dikutuk. Kau camkan itu, ini firman. Bilangan 24 ayat 1. Baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Dengar dan kerjakan. Nah teman-teman, itulah dia orang-orang yang berjubah agama dan hanya ada di negara Konoha ini. Mereka berdoa menyuruh Tuhannya untuk membasmi atau membunuh Amerika dan Israel. Aneh-aneh mereka ini. Nah teman-teman, belakang ini adanya pemberitaan terkait dengan
Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu di media sosial Konoha, baik itu di Facebook, di TikTok, di Instagram, dan media-media sosial lain, bahkan TV-TV nasional memberitakan terkait dengan Benjamin Netanyahu. Mereka mengklaim bahwa Benjamin Netanyahu sudah meninggal karena dirudal oleh Iran. Nah teman-teman, mereka membuat narasi-narasi, foto-foto AI, video AI, bahkan ada video AI di mana kota Tel Aviv sudah runtuh, saudara, sudah rata di tanah. Tetapi pada faktanya ada teman-teman orang Indonesia yang tinggal di Israel, di kota Tel Aviv sendiri. Tiap hari mereka live di Facebook untuk memberitahukan tentang bahwa kota Tel Aviv masih baik-baik saja. Nah teman-teman, memang benar adanya rudal-rudal yang tembus di beberapa titik tertentu, tetapi tidak seperti yang diberitakan oleh berita Konoha ini. Nah bahkan orang-orang yang berpeci ini, orang-orang yang berjubah agama ini, mereka berdoa kepada Tuhannya. Bahkan tadi dalam video pertama itu ada seorang yang berpeci, seorang pemuka agama mengatakan bahwa kita berdoa, sudah waktunya kita berdoa kepada Tuhan menghancurkan Israel dan Amerika. Mereka menyuruh Tuhan mereka untuk membasmi Amerika dan Israel. Nah teman-teman, coba renungkan orang-orang seperti ini. Nah oleh karena keinginan mereka tidak tercapai, tidak terwujud, saudara, sebab pada faktanya Netanyahu masih hidup, maka muncullah orang-orang yang berjubah agama ini untuk mempelopori sebanyak mungkin orang untuk bersatu dengan mereka, melakukan doa dan menyuruh Tuhannya untuk melaknat Israel dan Amerika. Pertanyaannya, apakah Allahnya sudah melakukan? Dan teman-teman, yang lebih anehnya bukan hanya itu, muncul orang-orang yang memberikan sayembara kepada setiap orang, khususnya dukun-dukun di Indonesia. Kalau Benjamin Netanyahu bisa diruntuhkan dengan ilmu goib dari dukun-dukun se-Indonesia, maka orang ini ia membayar 56 juta ya, yang berharap supaya Benjamin Netanyahu disekratkan dengan cara menyantet Benjamin Netanyahu. Ini kan kocak orang-orang ini. Orang-orang Konoha ini kalau bicara seperti ini ya memang otak-otak 78, saudara. Ya, saya kurang tahu apakah ada orang untuk memenuhi permintaan orang ini ya, yang membayar 56 juta asalkan si Netanyahu bisa disekratkan dengan menyatet Benjamin Netanyahu dari Indonesia ke Israel. Nah teman-teman, kalau memang bisa atau bisa dilakukan oleh orang-orang Konoha ini, sejak dari dulu mereka sudah bisa melakukannya kalau mereka bisa. Tetapi pada faktanya sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Tidak ada satupun yang dapat melakukannya. Tetapi orang-orang seperti ini cari pamor di media sosial, saudara, membuat kita geleng-geleng kepala dan ketawa. 56 juta, saudara. Ya, dia buat sayembaran meruntuhkan si Benjamin Netanyahu dengan cara menyantet. Orang siapa yang bisa ya membuktikan bahwa dukun-dukun di Indonesia ini adalah ajaib, ya dia akan membayar 56 juta. Iya. Kocak memang. Dan teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.